sebuah film dengan menampilkan keindahan lokal daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Kita akan diajak mengikuti alur kisah dari Marlina. Di hari yang cerah ini, dia kedatangan seorang tamu dengan mengendarai sebuah motor. Perkenalkan, dia adalah Markus. Dia merupakan ketua geng rampok yang ditakuti di sana. Dan ini dia Marlina, seorang janda yang ditinggal mati oleh suami dan anaknya. Markus memasuki rumah dan menanyakan keberadaannya suami Marlina. Marlina menjawab bahwa suaminya tak lama lagi akan kembali. Melihat seorang lelaki duduk kaku, Markus bertanya, siapa mayat itu? Rupanya dia adalah sosok suami dari Marlina yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Markus kemudian meminta jamuan dari Marlina. Marlina yang ketakutan hanya bisa mengintip dari balik tirai dan mempersiapkan apa yang dipinta oleh Markus. Beberapa pertanyaan Markus ajukan, tapi Marlina enggan menjawab semuanya dan menimpalnya dengan cetus. Bukan kau urusan toh? Tanpa basa-basi, Markus mengatakan tujuannya adalah mencuri ternak dan apapun yang dia punya. Bahkan ketika teman-temannya nanti datang, mereka akan meniduri Marlina secara bergantian. Malam ini kau dapat bonus. Rupanya Markus and the Gang telah lama mengintai Marlina hingga niat buruk Markus dan teman-temannya itu muncul. Soto. Sup ayam. Jam sebelum kedatangan rombongan rampok lain, Markus meminta Marlina untuk memasak sop ayam. Tubuh lesu dan pasrah Marlina beranjak dari ruangan itu dan memikirkan solusi atas masalah yang akan dihadapinya. Kandang hewan ada di belakang tuh. Ayo masuk. Tak lama, rombongan rampok datang membawa sebuah truk. Markus menyambut kedatangan teman-temannya itu. Lantas Markus menyuruh Franz untuk segera menangkap ternak milik Marlina. Satu persatu ternak dinaikkan ke atas truk. Mereka melanjutkan dengan minum-minum. Suara riuh dan rencana pemerkosaan kepada Marlina menjadikan Marlina semakin berkecambuk dan ketakutan, tapi juga penuh dengan dendam. Marlina menghampiri kerumunan mereka yang sedang asik judi dan juga mabuk, bersalaman pada salah satu perampok yang sengaja menghampirinya. Marlina masuk ke dalam kamar yang mana Markus sudah bersiap menunggu Marlina. Marlina lantas berhias di hadapan Markus, menyisir rambut sambil matanya mengintai gerak-gerik dari Markus dan mengambil bungkusan berisi racun, yang mana kemudian bungkusan tersebut disembunyikan ke dalam baju Marlina. Marlina kembali ke dapur dan menghaluskan racun yang berupa buah-buahan itu dan dimasukkannya ke dalam sop. Franz datang untuk memperhatikan Marlina, mendekat hingga Marlina takut jika racun yang dia masukkan tadi ketahuan. Markus yang suruh. Marlina bilang jika Markus yang menyuruhnya untuk masak. Franz mengambil mangkuk dan meminta sup itu. Beruntung, rencana Marlina tak gagal. Perampok lain yang mengetahui kedatangan Franz menyuruh untuk segera pergi, membawa kerbau, sapi, kambing, dan juga ayam, dan kembali keesokan harinya. Marlina lantas melayani mereka untuk makan. Mereka semua terlihat sangat menikmati masakan tersebut. Siapa sangka tak lama dari itu mereka tewas akibat racun tadi. Marlina kemudian masuk ke dalam kamar membawakan sop untuk Markus, tapi Markus malah memperkosa Marlina dan merasa tak ada perlawanan. Marlina langsung menebas kepala Markus menggunakan golok miliknya hingga kepala dan badannya terpisah. Dibakarlah ukulele khas yang dimiliki Markus dan rasa bimbang serta takut menyelimuti Marlina malam itu. Keesokan harinya, Marlina pergi menyusuri pegunungan dan jalan yang gersang dengan menenteng kepala Markus dan menunggu kendaraan lewat untuk pergi ke kantor polisi. Ada seorang perempuan yang hamil tua. Dia menghampiri Marlina yang diketahui mereka itu adalah sahabat atau teman akrab. Namun saat itu Nopi enggan dekat karena takut akan kepala penggal tersebut. Sang belakang sakit sekali. Di sini diketahui bahwa dia akan pergi ke Kodi untuk bertemu suaminya yang tak mau pulang karena anaknya tak lahir-lahir meski usia kandungannya sudah tua.
Singkat cerita, setelah lama menunggu, kendaraan truk yang dimodif sebagai mobil angkutan orang ini telah datang. Marlina yang menenteng kepala, semua penumpang turun ketakutan. Marlina pun sampai mengancam supir agar mau membawanya ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, seorang wanita paruhbaya naik dengan membawa 2 kuda yang akan digunakan sebagai mas kawin oleh keponakannya yang akan menikah hari ini. Si ibu paruhbaya ini pun mengomentari Marlina yang terus memegang golok. Mendengar ocehannya, Marlina pun tak lagi menodong dan pindah ke bangku penumpang. Sepanjang jalan Marlina hanya diam. Nopilah yang banyak bercerita tentang dirinya yang tak kunjung melahirkan. Sepertinya perlu berhubungan lebih sering lagi, kata si ibu paruhbaya ini. Truk yang membawa mereka pun sempat jalan berpapasan dengan truk milik Franz. Marlina tentu bersembunyi karena mereka tak tahu Markus telah mati. Sesampainya di kediaman Marlina, Franz masuk untuk mencari teman-temannya yang sedari tadi ditelepon tapi tidak ada jawaban. Setelahnya yang mereka temui malah mayat-mayat temannya yang telah berbau. Dicobalah ditelepon si Markus ini. Setelah itu dilihat hanya badan tanpa kepala. Franz dan temannya pergi mencari Marlina menggunakan motor karena yakin dia adalah tersangkanya. Rombongan yang membawa Marlina berhenti karena Nopi sepertinya sedang ziarah. Terlihat halusinasi dari Marlina yang diikuti oleh Markus tanpa kepala. Marlina ketakutan mengajak Nopi pergi, tapi terlambat karena Franz telah ada di truk mencari Marlina. Marlina menceritakan bahwa dia diperkosa oleh Markus hingga akhirnya dia membunuh Markus dan juga teman-temannya yang lain. Nopi menghampiri rombongannya sebagai cara pengalihan agar keberadaan Marlina tidak diketahui, tapi justru mereka menjadi sandraan Franz. Sedangkan Marlina masih diawasi oleh roh tersebut. Dia tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kuda yang tak terbawa oleh truk tadi. Hingga sampai juga Marlina di kantor polisi. Ada seorang anak yang bernama Topan memanggil Marlina menawari makanan. Kau buat sate ayam yang enak tuh. Dan Marlina pun singgah untuk menyantap sate di sana. Setelah beberapa saat, Marlina pun selesai menyantap sate itu. Dia menitipkan sebuah kotak berisi kepala Markus pada Topan. Topan yang diamanahi barang tersebut pun bergegas menyimpan. Duduklah Marlina di dalam kantor polisi. Dengan penuh lamunan, akhirnya Marlina melaporkan kasus perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dialaminya. Saat dia akan menyebutkan ciri-ciri Markus, halusinasi Marlina memperlihatkan Markus di hadapannya. Untuk memproses laporan tersebut, polisi perlu melakukan olah TKP. Karena hari ini belum ada kendaraan, maka olah TKP baru bisa dilakukan besok atau lusa. Sedangkan untuk kasus pemerkosaan perlu visum. Visum tersebut baru bisa dilakukan bulan depan karena kurangnya alat. Marlina keluar dan mengambil kotak tadi kepada Topan. Marlina membersihkan diri dengan mandi ditemani oleh Topan. Saat Topan sedang tidur, Marlina memindahkan kepala Markus ke dalam karung goni lalu pergi tanpa sepengetahuan Topan. Mengu rambulah HP jua. Sedangkan di lain cerita, Franz sedang menyanyikan kidung kematian karena telah menyembelih Paulus si supir truk tadi. Sedangkan yang lain terlihat ketakutan dan pasrah. Telepon Nopi berdering, yang mana itu adalah panggilan dari suaminya. Franz merebut telepon dan bilang jika dia adalah selingkuhan dari Nopi, hingga si suami kesal dibuatnya. Franz dihajar oleh mereka bertiga dan mereka bertiga ini pergi menggunakan truk. Lan kesal atas kebodohan Franz dan pergi meninggalkan Franz sendirian berlawanan arah dengan truk. Nopi terus membersihkan cipratan darah dan berhenti untuk meminjam telepon. Dihubungilah si suami dan Nopi menjelaskan semuanya. Suaminya sudah menunggu di jalan. Mereka pun tepat menemui suami Nopi. Nopi turun sedangkan dua orang itu tetap melanjutkan perjalanannya. Tanpa mereka ketahui, Franz telah mengintai dan memata-matai mereka dari atas gunung.
Suami Nopi berlaku keras kepada Nopi karena anaknya tak lahir-lahir dan menyangka bahwa Nopi ini tidur bersama laki-laki lain, kemudian pergi meninggalkan Nopi sendirian. Franz menghampiri Nopi dan menyuruh Nopi mengangkat telepon dari Marlina dan menyuruhnya supaya mengaku menjadi sandraan di rumah Marlina. Nopi pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Franz. Franz meminta agar kepala Markus untuk dibawa pulang. Franz membawa Nopi ke rumah Marlina menggunakan sebuah motor. Di situ terlihat Nopi tengah menahan kesakitan dan ketubannya pecah. Tapi karena takut, dia tetap menahan. Saat masuk ke dalam, Nopi menemukan buah yang digunakan sebagai racun tadi. Sedikit mengendap-endap untuk melihat situasi, kemudian masuk ke dalam ruangan yang berisi mayat-mayat dan mengambil golok untuk jaga-jaga. Mencoba mengeluarkan golok dan mengintip Franz yang sedang menangisi Markus, tapi Nopi tak jadi membunuh karena tak tega. Nopi mengganti pakaiannya menggunakan pakaian milik Marlina. Di malam hari, Nopi duduk menghadap pintu. Franz keluar kamar dan membuka kain milik suami Marlina untuk dipasangkan kepada Markus. Franz pun duduk bersebelahan dengan Nopi. Tak lama Marlina datang. Franz meminta kepala Markus dan dipasanglah ke badan Markus itu. Marlina dan Nopi bersiap untuk pergi, tapi Franz meminta Nopi untuk memasak sop ayam, sama seperti permintaan Markus dulu. Nopi ketakutan, tetapi sup tersebut tetap dimasak. Terdengar Franz menyanyikan kidung kematian, dan Marlina meminta tolong. Di saat itu juga terjadilah pemerkosaan lagi. Nopi tak tahan lagi, mengambil golok dan menebas kepala Franz hingga tewas. Setelah itu kontraksi Nopi kian parah. Nopi pun melahirkan seorang bayi. Lahirnya bayi tersebut menjadikan hubungan Nopi dan suaminya membaik. Nopi pulang setelah dijemput suaminya. Tinggallah Marlina seorang diri di sana.